Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Because you know in a moment they could all ya kan, Megawati nggak datang di acara puncak HUT Gerindra ya, karena Mulyono datang ya, Jokowi datang sama Ma'ruf Amin ya, Megawati nggak akan datang itu ya, jadi kalian tahu kan. Dengan kedatangan ini apakah kabar soal pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega akan terjadi? Insya Allah akan semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tanggapan netizen mengenai ketidakhadiran Emak Kebo ya pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra tanggal 15 kemarin ya. Menurut banyak neti, ketidakhadiran itu adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Nggak hadir ya? Oh, dikatain netizen itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat ya. Karena kalau datang justru Emak Kebo akan kena tampar gitu ya. Tampar dari kiri dan juga tampar dari kanan karena menahan malu. Ya iyalah, karena dalam acara itu Prabowo dengan terang-terangan menyebut bahwa hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Aduh, apa enggak mau makan racun aja ya kan? Emak Kebo kalau hadir. Kalau sampai Ibu Ketum hadir di lokasi, bisa dipastikan ya, Ibu Ketum akan kejang-kejang mendadak. Ya, begitu tahu gratifikasinya kepada Prabowo berupa nasi goreng dan juga minyak urut yang dititipkan kader Gerindra tidak berhasil. Akhirnya Ibu Ketum memilih ibadah umroh sajalah ya, dan tidak pulang-pulang. Ibadahnya baik ya, sekali lagi teman-teman ya, kami tidak pernah mempersoalkan ibadah umroh, baik itu dilakukan oleh siapapun ya. Terkait Ibu Ketum ini kami cuma menelisik apa sih motivasi dibalik umrohnya Ibu Ketum ini selain ibadah gitu. Karena juga setelah umroh nggak pulang-pulang. Ternyata karena nggak mau menghadiri HUT Gerindra yang ke-17 dan juga takut ditetapkan sebagai tersangka ya. Kecatut si moncong kura-kura. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, iri dengki suka mencaci. Beruntung Mak Kebo tidak berani datang di ultah Partai Gerindra. Bisa-bisa ketampar kanan kiri, nahan malu. Lihat utusan Kebo cuma pelongo-pelongo, pelotat-pelotot, pentola-pentolo.
juga akan ketampar kanan kiri menahan malu karena ternyata Prabowo meneriakan hidup Jokowi. Lanjut, lanjut. Keris yang diberikan Prabowo kepada Jokowi adalah keris cendana yang memiliki arti persahabatan abadi. Sebentar. Ini saya kok baru dengar ada yang namanya keris cendana. Hah? Ini sebentar ya, nggak ngomongin Mak Kebo dulu ya, ngomongin keris cendana ya. Kebetulan saya juga pengoleksi keris gitu lah, pencinta keris gitu lah. Saya baru kali ini mendengar ada namanya keris cendana, tapi ya nggak masalah lah, kemungkinan itu adalah warangkanya itu ya, yang berasal dari berbahan kayu cendana. Kalau kerisnya sih nggak ada keris cendana. Jenis keris nggak ada. Buat bapak berdua sudah cukuplah besti-bestiannya. Ntar ada yang marah dan meriang. Aduh, betul. Kira-kira siapa ya yang meriang ya? Yang meriang dan marah-marah. Apakah Mak Kebo? Yang saat ini sedang mengadu? Aduh, lanjut. Because you know in a moment they could all. Niatnya mau adu domba Jokowi Prabowo, mereka malah tambah mesra, makin kelojotan nih. Karena itulah Mak Kebo milih umroh ya, sepulang dari Roma nggak pulang ke Indonesia, langsung aja mampir umroh gitu ya. Setelah umroh kok lama banget ya, iyalah yang namanya juga tobat gitu kan. Kalau dosa kecil mungkin umrohnya cuma sehari, 2 hari, 1 minggu cukuplah maksimal ya kan. Kalau dosanya besar ya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ya kan, melebihi waktu melaksanakan ibadah haji. Padahal karena nggak mau menghadiri ulta Gerindra. Kenapa? Takut ketemu Jokowi. Lanjut. Ya, ini mudah-mudahan bisa dibaca dengan baik di layar HP teman-teman ya, layar ponsel teman-teman. Mudah-mudahan tidak terpotong ya, karena ini bentuknya wide, tetapi kalau terpotong akan saya bacakan aja ya. Prabowo tak bisa lepas dari Ibu Ketum ya, koma, roti gulung, titik 2, Jokowi tersingkir. Roti gulung ungkap Prabowo tak bisa lepas dari partai terbesar di Indonesia dan Ibu Ketum ya, posisi Jokowi tersingkir. Aduh, roti gulung. Ini ya, ini bukti bahwa si roti gulung itu tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata gitu loh. Bahkan anak SD pun itu bisa menyalahkan pernyataan roti gulung ini. Saya nggak mengerti kenapa orang sesomplak ini ya kan, sesengklek ini, seoon ini dianggap orang cerdas, dianggap sebagai seorang profesor, banyak pengikutnya dan hampir setiap hari muncul di berbagai acara, baik di layar kaca televisi ya, media elektronik maupun media online semacam podcast ya yang terkenal begitu. Padahal coba bayangin loh, Prabowo sudah jelas-jelas mengatakan hidup Jokowi, tetapi analisisnya justru terbalik. Prabowo tak bisa lepas dari Ibu Ketum. Dia mengatakan Jokowi akan tersingkir. Ini kan analisisnya orang yang sengklek gitu loh. Anak SD aja ngerti bahwa si roti gulung ini ngawur, nggak pakai otak tapi pakai dengkul. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ya kan, Megawati nggak datang di acara puncak HUT Gerindra ya, karena Mulyono datang ya, Jokowi datang sama Ma'ruf Amin ya, Megawati nggak akan datang itu ya.
Jadi kalian tahu kan, analisaku pasti benar. IQ tinggi, peci merah, sang Pancasila merdeka. Iya kan apa? Hah? Iya kan apa yang katanya golongan jenius, cerdas, IQ tinggi, peci merah. Udah ngesot belum? Hah? Udah lah, nggak usah ngurusin Ibu Ketum, nggak usah ngurusin ulang tahun Gerindra yang 17, nggak usah ngurusin Jokowi, nggak usah ngurusin Prabowo. Lu kan kemarin bilang kalau itu si Moncong kura-kura kalah pra-peradilan melawan KPK, katanya akan ngesot. Bahkan kemarin kau janji ngesot sampai Mars, ternyata muncung kau aja, ya kan? Begitu kalah, nggak ada kau ngesot, sama aja kau sama Mbak Sengkuni itu yang katanya mau engklek Jogja Jakarta kalau Jokowi menang, kalau perlu PP katanya. Mana ada, udahlah nggak usah banyak bacot, ya kan. Lu oke lah cerdas, tapi lu nggak waras kalau menurut saya. Hah? Alah, bener kan Jokowi datang, Ibu Ketum tak datang? Ya iyalah, nggak datang Ibu Ketum, kenapa? Takut ketemu Jokowi, malu nanti dipermalukan sama Prabowo. Hidup Jokowi. Hah? Apa nggak kejang-kejang itu Ibu Ketum? Lanjut. Soal kedatangan hari ini, pesan Bu Mega apa Mas Said? Ada pesan dari Bu Mega soal kedatangan hari ini, Pak? Ya, dari Ibu Mega lewat Mbak Puan Maharani menyampaikan selamat ulang tahun untuk Gerindra yang ke-17, dan Ibu Ketua Umum lewat Mbak Puan tadi juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, insya Allah Indonesia 5 tahun ke depan akan maju sebagaimana mimpi bersama menjadi Indonesia lagi. Dengan kedatangan ini, apakah kabar soal pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega akan terjadi? Insya Allah akan semakin dekat. Bapak, kalau soal kapan sih Pak rencananya, apakah bulan ini atau? Jangan sampai seperti lagu juga ketemu saya kapan, nah itu nggak ketemu. Kita akan kita bersama secepatnya pertemuan kedua beliau. Apakah akan masuk ke dalam pemerintahan, Pak? Apakah PDIP akan masuk ke dalam Harus pemerintahan? masuk dalam pemerintahan. Yang penting visi orientasi kerajaatannya sama. Bapak, Bu Mega ada menyampaikan pesan langsung kepada Pak Prabowo nggak terkait hari ini? Oh, kalau dari Ibu Mega pesannya lewat Pak Puan, kebetulan beliau lagi bersama. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, apakah ini teman-teman ya yang dimaksud oleh netizen di bagian depan tadi ya, yang menyebutkan bahwa untung saja Ibu Ketum tidak hadir, karena kalau Ibu Ketum hadir pasti Ibu Ketum akan terasa ketampar dari kanan dan dari kiri, menahan malu ketika lihat utusan partai terbesar di Indonesia cuma pelongo-pelongo, pelotot-pelotot. Apakah ini orangnya yang dimaksud? Saya nggak ngerti loh ya, saya ini bertanya. Saya benar-benar bertanya, saya nggak tahu soalnya. Yang dimaksud pelongo-pelongo netizen di bagian depan tadi itu utusan partai terbesar di Indonesia yang mana ya? Kalau teman-teman tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Sorry, kawan, rem sudah blong. Siap menanggung resikonya. Penghalang kemajuan Indonesia ada 3 golongan. Pertama koruptor, kedua si kebo, ya, ketiga si onta.
Inilah 3 nama kotoran di NKRI. Waduh, waduh, waduh. Gimana menurut teman-teman? Sepakat nggak? Saya sepakat. Saya sepakat 1000%. Inilah ya 3 golongan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu Presiden Prabowo harus bersikap ya, menertibkan golongan-golongan ini. Iya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si Rocky Gulung yang selalu salah ya. Bahkan anak SD pun bisa dengan mudah menyalahkannya. Sudah jelas-jelas ya dalam HUT Gerindra yang ke-17 kemarin itu tanggal 15, Prabowo meneriakan hidup Jokowi. Bukan hidup Mak Kebo ya kan, hidup Jokowi. Lah kok malah dinarasikan terbalik gitu loh. Bahwa Prabowo tidak bisa lepas dari Mak Kebo dan Jokowi akan tersingkir. Lah. Ini proses berpikirmu gimana toh Roti Gulung? Hah, jadi fix ya teman-teman ya, yang menganggap Roti Gulung cerdas itu sebetulnya hanyalah orang-orang dengan EQ 78. Hah? Ya. Oke ya teman-teman ya, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang tanggapan netizen mengenai ketidakhadiran si Mak Kebo pada hari ulang tahun ke-17 Gerindra ya. Menurut banyak neti, ketidakhadiran itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Kenapa demikian? Karena kalau datang menurut netizen tersebut maka Mak Kebo akan serasa kena tampar dari kanan dan juga tampar dari kiri. Karena menahan malu. Hah? Ya iyalah. Karena dalam acara itu Prabowo dengan terang-terangan menyebut bahwa hidup Jokowi bukan hidup Mak Kebo. Coba bayangin ya kan. Apa nggak setruk dadakan itu Mak Kebo kalau hadir. Kalau sampai Ibu Ketum hadir di lokasi, bisa dipastikan ya Ibu Ketum akan kejang-kejang mendadak. Hah? Begitu tahu gratifikasinya kepada Prabowo berupa nasi goreng dan minyak urut ternyata tidak berhasil ya kan. Akhirnya apa? Ibu Ketum memilih ibadah umroh ya kan dan tidak pulang-pulang. Hah? Jadi biar ada alasan lah tidak hadir ke acara itu. Karena apa? Sedang menjalankan ibadah. Iya, mantap kali. Iya, ibadahnya bagus, nggak ada yang jelek. Hah? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.